Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Welcome back with Miss Ine in English lesson. Today I want to teach you about grammar. Okay everyone, last week we have studied about the kind of transportation. I want you remember about these vocabularies, about the kinds of transportation. I want you read this transportation after me. A sailboat, an airplane, a helicopter, a ferry, a bus, a subway, a hot air balloon, a ship, a scooter, a taxi, a motorcycle. Before we are going to next lesson about grammar, I hope you always remember about these vocabularies. Okay, you must remember about these vocabularies. After you remember this, I want to teach you about the kinds grammar in this unit. Baik teman-teman, jadi maksud dari penjelasan Miss Ine tadi adalah Miss Ine ingin kalian menghafalkan bagian kosakata mengenai macam-macam transportasi. Miss Ine juga mengharapkan kalian tadi untuk membaca macam-macam transportasi setelah Miss Ine, agar kalian dapat mengingat kosakata tersebut secara cepat dan tepat, seperti itu. Setelah kalian menghafal, Miss Ine akan melanjutkan pembelajaran pembahasan mengenai grammar. Di sini ada di dalam kotak berwarna kuning yaitu grammarnya. Nah, di sini ada pernyataan seseorang kepada orang lain mengenai naik apa mereka untuk mengunjungi suatu tempat. Nah, pada kotak kuning ini ada contoh grammar yang pertama yaitu I ride my scooter to school. Nah, kalian mengungkapkan seperti itu. I ride my scooter to school artinya saya mengendarai skuter ke sekolah. Nah, teman kamu menjawab ketika kamu menceritakan seperti itu, I do too. Artinya saya juga. Seperti itu. Yang kedua, I take the bus to school. I don't. Artinya saya naik bis ke sekolah. Terus temanmu menjawab I don't. Artinya kalau saya tidak. I take the subway. Artinya dia menggunakan atau memakai kereta bawah tanah, seperti itu. Do dan don't itu digunakan untuk subjeknya I, we, they, you. Do untuk kalimat positif dan don't untuk kalimat negatif. Mengerti? Nah, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang bawahnya. My brother rides his bike to school. Artinya
kakak laki-laki saya mengendarai sepedanya untuk ke sekolah atau menuju ke sekolah. Terus temanmu menjawab, "My brother does too." Artinya, kakakku juga seperti itu. Nah, dan contoh yang kedua yaitu my sister rides her skateboard to school. My sister doesn't. She walks. Jadi ketika kamu menceritakan kakak perempuanku mengendarai skateboardnya atau papan luncurnya untuk pergi ke sekolah. Terus temanmu menjawab, kalau kakakku tidak, dia berjalan. Seperti itu. Nah, untuk kata pengganti does dan doesn't itu untuk subjek he, she, it menggunakan does atau doesn't. Does untuk pernyataan yang positif dan doesn't untuk pernyataan negatif. Di sini ada kegiatan 6. Read, write a sentence with do, don't, does, or doesn't. Kita kerjakan secara bersama-sama bagian number 1 until number 5. Okay everyone, please take your pencil for writing. Number 1, I take the bus to school. Biasanya anak-anak Cordova kalau pergi ke sekolah menggunakan bus. Kebanyakan menggunakan sepeda motor atau dijemput mobil ya, atau diantar mobil. So we answer I don't. I take the motorcycle or car. Number 2, my sister rides her bike every day. Kakak perempuanku menggunakan sepedanya setiap hari. Bisa jadi yang punya kakak perempuan menggunakan sepedanya setiap hari. Jadi kita isi my sister does too. Seperti itu. Number 3, I ride my scooter after school. Saya menggunakan skuter saya setelah sekolah atau sepulang sekolah. Kalian pasti kalau punya skuter inginnya juga sama, memainkannya ketika waktu-waktu luang, contohnya sepulang sekolah. Jadi kita isi I do too. Saya juga. Number 4, my cousins go on vacation by airplane every summer. Di sini sepupuku pergi berlibur menggunakan pesawat terbang setiap musim panas. Jika kalian punya saudara atau sepupu yang suka berpergian atau liburan naik pesawat terbang, berarti kita isinya apa? My cousins does too. Number 5, I take my dog
to the park every day. Rata-rata di sekolahan kita, mayoritas bahkan hampir tidak ada yang memelihara anjing, mungkin karena kita mayoritas muslim. Jadi saya mengajak anjing saya pergi ke taman setiap hari. So, jawabannya I don't. Biasanya I take the cat. Misalnya gitu ya. Saya tidak, saya mengajak kucing saya, seperti itu. Nah, untuk halaman 47 on page 47 kita skip saja. Untuk halaman 47 kita lanjutkan ke halaman 48. Listen and say, read and write. Di sini Miss Ina akan jelaskan terlebih dahulu bahwa get on artinya naik dan get off artinya turun. Get on naik, get off turun. Pedal uphill artinya mengayuh sepeda menaiki bukit atau mengayuh menaiki bukit. Kalau coast downhill menuruni bukit. Untuk selanjutnya di sini tadi get off turun, get on naik, coast downhill turun bukit, pedal uphill mengayuh menaiki bukit, dan park di sini artinya adalah parkir. Jadi memposisikan sepedanya untuk parkir ya. Di sini ada yang harus kita isi. Kita isi bareng-bareng saja ya untuk mengefisiensi waktu. Nah, number 1. After school, I my bike and I ride home. I can ride home in 15 minutes. Artinya setelah sekolah saya sepedaku. Saya mengendarai sampai rumah. Saya mengendarai sampai rumah membutuhkan waktu hanya 15 menit. Artinya kita isi apa nih? Bahasa Inggrisnya naik. Bahasa Inggrisnya naik tadi apa? Get on. Kita isi bareng-bareng di sini. Get on. Setelah selesai, number 2. I sometimes I get tired, but at the top of the hill you can see the whole town. Jadi saya kadang-kadang saya sangat capek, tetapi ketika sampai di atas bukit saya dapat melihat sebuah desa. Artinya seperti itu. Jadi kita isi apa nih? Kita isi saya kadang-kadang Berarti kalau misalnya ada di atas berarti nanjak atau turun. Tadi menaiki bukit yang mana ya? Wah, betul sekali. Pedal uphill. Sudah. Let's go on number 3.
I like to too. It can be very fast. You have to be careful. Nah, saya suka untuk juga. Itu bisa sangat cepat. Kamu harus hati-hati. Apa ya isinya? Jika naik bukit, kecepatannya biasanya kalau nanjak itu cepat atau tidak? Tidak. Kalau yang kecepatannya cepat biasanya naik atau turun bukit? Betul sekali, coast downhill. Sudah? Let's go on number 4. When I get home, ketika saya datang ke rumah, saya my bike and eat. I'm usually hungry, so I have a snack. Ketika saya datang ke rumah, saya turun dari sepeda saya. Turun artinya bahasa Inggrisnya apa? Get off my bike and park it. Itnya sudah ada ya. And park it. Mohon maaf, ternyata park di sini bukan taman, tetapi memarkirkan. Ya. Ternyata di sini artinya bukan taman ya, memarkirkan. Mohon maaf, Miss Ine salah menjelaskan bahwa park artinya memarkirkan atau memposisikan sepedanya supaya rapi. Everyone, next open page 49. 49. Di sini ada grammar lagi. My mother takes the bus to work, but my father takes the subway. Jadi ibu saya atau ibuku menggunakan mobil bis untuk bekerja, tetapi ayahku menggunakan subway atau kereta bawah tanah. Jangan lupa untuk subjeknya he, she, it di sini ditambahkan s. Ini juga sama ditambahkan s karena subjeknya tunggal atau satu ya. Kita lanjut saja ke bagian latihannya. Activity 12. Look at the pictures and complete. Lihat ke gambar yang ada di sampingnya dan lengkapi. Di sini grammarnya hanya menuliskan kata tapi untuk pembanding. But ini artinya tapi. Ketika ibunya menggunakan bis, tetapi ayah menggunakan kereta bawah tanah. For example, number 1, the boy rides his scooter to school. Artinya, anak laki-laki itu menggunakan atau mengendarai skuternya untuk pergi ke sekolah. Tetapi anak perempuan itu mengendarai sepedanya untuk pergi ke sekolah. Sekarang kita isi bareng-bareng yuk. Nomor 2, the girl eats breakfast at 8 o'clock. But, tetapi kita lihat bagian anak laki-lakinya. Nih yang ini. But the boy eats
Jangan lupa pakai S karena subjeknya tunggal. But the boy eats breakfast at 7:30. Artinya tetapi laki-laki itu sarapan pagi di jam 7:30. Next, number 3, the boy has a pet rabbit. Artinya laki-laki itu atau anak laki-laki itu memiliki peliharaan atau hewan peliharaan yaitu kelinci. But the girl has a pet. Has a pet apa nih? Kucing atau anjing? Anjing ya, but the girl has a pet dog. Silahkan kalian juga isi di buku kalian masing-masing ya. Number 4, he wants to be a singer. Dia laki-laki wants to be a singer, ingin menjadi penyanyi. Kita lihat pembandingnya di sini perempuan, berarti kata penggantinya adalah she. But she wants to be a singer. But she wants to be a vet atau dokter hewan. Number 5, the girl likes spaghetti for lunch. Artinya anak perempuan itu menyukai spaghetti untuk makan siang. Sedangkan atau tetapi but the boy likes sandwich for lunch. Ya, itu dia penggunaan grammar kata but atau tapi. Jadi untuk membandingkan kedua aktivitas. Silahkan ditulis di buku kalian masing-masing ya. Okay everyone, after we finish do activity 12, please open page 50. There is a text about hot air balloons atau balon udara yang panas. I want to read and you please listen and attention. Hot air balloons. It's always exciting to see a colorful hot air balloons in the sky. But here there are hundreds. In October every year, there is an international balloon fiesta in Albuquerque, USA. About 600 balloons are up in the sky at the same time, and many of these are set like animals, fish, and even spaceships. How do hot air balloons fly? When the balloon is on the ground, people light gas to make a small fire. This heats the air in the balloons. Hot air always goes up, so the balloons goes up slowly into the air. The pilot stands in the basket and likes the gas to go higher. The wind blows the balloons along. Usually there is a group of people on the ground called the cast team.
They are in a truck, and they follow the balloons. They use a radio to talk to the pilot. The pilot looks for a safe place to land the balloons and tell the cast team where to go. Then the cast team take the balloon and the pilot back home. Jadi artinya ada teks mengenai balon udara. Di sini selalu menyenangkan melihat balon udara panas yang berwarna-warni di langit. Tapi di sini ada ratusan. Di bulan Oktober setiap tahun ada pesta balon internasional. Di Albuquerque, Amerika, sekitar 600 balon terbang di langit pada saat yang bersamaan. Dan banyak di antaranya adalah benda tajam atau benda yang berbentuk seperti ikan dan bahkan pesawat luar angkasa. Bagaimana balon udara bisa terbang? Gimana, hayo? Jadi di sini saat balon berada di tanah, orang menyalakan gas untuk membuat api kecil. Nah, api kecil ini memanaskan balon udara tersebut. Nah, ketika balon udaranya panas atau udaranya panas, balon udaranya akan naik. Jadi balon itu naik perlahan ke udara. Pilot berdiri di keranjang dan menyalakan gas agar lebih tinggi. Dan angin akan meniup balon itu. Biasanya ada sekelompok orang di lapangan yang disebut tim pengejar. Mereka berada di dalam truk dan mereka mengikuti balon itu. Mereka menggunakan radio untuk berbicara dengan pilot. Pilot mencari tempat yang aman untuk mendaratkan balon dan memberitahu tim pengejar kemana harus pergi. Kemudian tim pengejar membawa balon dan pilot kembali ke rumah. Jadi teks itu artinya seperti itu. Lalu kita akan mengerjakan halaman 51. Please open page 51. Okay everyone, on page 51, activity 15, read, check T for true and F for false. Number 1, there is an international balloon fiesta every year. True or false? True. Hot air never goes up. Betul atau salah? About 60 balloons are up in the sky at the same time. Di sini hot air never goes up, jadi tidak pernah naik. Salah ya, false. Balloons are always round. Jadi balonnya selalu berputar. Salah ya, tetapi bukan berputar. Di sini balonnya naik. False. Lalu number 4, the basket is where the pilot stand. Jawabannya true. The cast team talks the pilot with a radio. Tadi tim pengejarnya untuk berbicara dengan pilotnya menggunakan radio. Betul. Okay, we want to go to the next activity. Activity 16. Write the sentence in order. On page 16, kita disuruh mengurutkan dari kalimat yang pertama dulu. Apakah the winds blow the balloons low? People light a fire to heat the air in the balloon. The pilot lands the balloon safely.
The balloon goes up into the air. The pilot talks the cast team. Kita urutkan ya. Yang pertama yang mana dulu nih? Yang pertama kan balonnya diberi pemanas terlebih dahulu. Kita beri angka dulu ya, baru nanti ditulis. Terus yang kedua, ketika balonnya panas, balonnya akan naik ke udara. Lalu angin akan meniupnya secara perlahan. Selanjutnya, pilot talks to the cast team. Dan terakhir, pilotnya landing secara selamat. Jadi kita tulis yang pertama dulu. People like a fire to heat the air in the balloons. Yang kedua, the balloon goes up into the air. Number 3, the wind blows the balloons along. Number 4, the pilot talks to the cast team. And the pilot lands the balloons safely. Nah, itu dia untuk jawaban activity 16. Untuk halaman 52 kita skip saja pembelajaran untuk hari ini. Miss Ine cukupkan sampai halaman 51, dan nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai workbooknya. Namun pada pembahasan kali ini Miss Ine akan mengambil nilai reading, yaitu teksnya yang ada pada halaman 50. Jadi tugasnya adalah membaca. Kalian membaca mengenai hot air balloons atau balon udara. Nanti bunda kalian videokan lalu dikirim kepada WhatsApp Miss Ine. Nanti Miss Ine tuliskan di kotak homework. Waktunya yaitu 1 minggu. Jadi kalian bisa membaca berulang-ulang, boleh lihat teksnya, tetapi cara bacanya yang Miss Ine nilai ya. Itu saja pembahasan hari ini. Nanti akan Miss Ine tulis di kotak homework mengenai nilai readingnya atau homeworknya. Terima kasih.
Okay, thank you for today. I think it's enough. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please always stay at home, keep yourself, and keep healthy. Bye bye. See you next week.